Setelah pertempuran besar, Godzilla terbaring tak bergerak di reruntuhan. Setelah beberapa saat, akhirnya butuh napas untuk mendapatkan kembali kesadaran. Berita mulai melaporkan bahwa guardiannya dibangkitkan. Godzilla menyeret tubuhnya yang terluka ke tepi kota. Pergi ke dasar laut tanpa melihat ke belakang. Kemudian beberapa tahun, organisasi kekaisaran terus-menerus meneliti binatang raksasa. Di dalam Temep Rahasia 61 di Yunan, monster raksasa Mothra sedang memecahkan kepompong. Segera larva kupu-kupu muncul. Ini adalah ratu binatang buas, Mothra. Para peneliti tercengang. Juga tidak lupa buka jaringan listrik. Tanpa diduga, hanya setelah 2 detik, listrik padam. Saat ini, seorang prajurit karena takut menyerang Mothra. Mothra juga marah karena itu. Keluarkan benang yang merekatkan semua prajurit ke dinding. Dr. Emma melihat ini, mengambil perangkat suara yang baru dia buat. Setelah dia menyalakan perangkat beberapa kali, Mothra akhirnya tenang. Saat Emma dan putrinya Madison sedang merayakan, sebuah ledakan terdengar, sekelompok tentara bayaran yang dibebankan. Tanpa bicara mulai membantai staf peneliti. Satu-satunya tujuan mereka adalah menculik Emma dan ambil perangkat suara. Serizawa telah menemukan suami Emma, Mark. Serizawa memberitahunya. Sekarang monster raksasa punya 17 ekor. Karena perangkat itu dapat membangunkan monster yang sedang berhibernasi. Jadi konsekuensinya mengerikan. Ketika semua orang sedang meneliti kemana Emma pergi, pangkalan itu tiba-tiba dipukul dengan keras. Radar yang bisa dipindai adalah Godzilla. Semua orang segera memasuki keadaan defensif. Arahkan meriam ke Godzilla. Saat ini, Mark menyadari Godzilla mungkin tidak datang untuk bertarung. Dia perlahan berjalan menuju Godzilla. Setelah mereka berdua saling memandang, Godzilla lewat pangkalan dan berenang menjauh. Sepertinya ingin memimpin manusia untuk menemukan monster lain. Mereka mengikuti lintasan pergerakan Godzilla. Menghitung pertanda terakhir bisa pangkalan di Antartika. Di sana ada Raja Ghidorah yang membeku. Ini bisa dijelaskan. Godzilla tahu Ghidorah akan hidup kembali. Oleh karena itu, orang-orang diundang untuk melawan. Mereka akhirnya bereaksi. Segera kirim kapal induk ke Antartika. Dan sekarang, Emma dibawa ke pangkalan Antartika oleh teroris Allen. Para peneliti di dalam semuanya terbunuh. Ketika mereka melihat Ghidorah membeku, mereka juga terkejut. Allen memerintahkan bawahannya untuk mengebor lubang di es. Kemudian menyuntikkan bahan peledak. Ingin memecahkan lapisan es dan membiarkan Emma nyalakan perangkat sonar. Bersiap membangkitkan Ghidorah. Dan di luar organisasi kekaisaran baru saja mendarat. Para prajurit bersenjata segera bergegas masuk. Menembak orang ke orang Allen. Mark melihat istri dan anaknya dalam bahaya. Terlepas dari semua rintangan, dia masih turun dari pesawat dan bergegas masuk. Baru bertemu dengan sekelompok orang Allen. Dia mengarahkan senjatanya ke Allen. Ingin istri dan anaknya pergi bersamanya. Tidak diduga bukan hanya Emma yang tidak pergi. Putri Madison juga tidak pergi. Dia mengambil detonator dan meledakkannya sendiri. Palung es raksasa mulai retak. Bahkan seluruh pangkalan mulai runtuh. Emma naik lift tanpa ragu-ragu dengan Allen. Menonton ini membuat semua orang curiga. Apakah Emma akhirnya diculik atau penulis naskahnya diculik? Mark dan tim melarikan diri. Dan Emma ada di pesawat. Dia mengaktifkan perangkat sonar yang membangunkan Ghidorah. Sungai es mulai bergerak tenggelam ke dalam lubang raksasa. Dalam tatapan terkejut semua orang, 3 kepala mulai muncul. Ilmuwan di Antartika menemukan binatang beku. Setelah lapisan es meledak, mereka menyesalinya. Monster itu segera hidup kembali, tubuh dengan 3 kepala. Ini adalah Raja Monster Buas Ghidorah. Tentara mulai menembak. Salah satu kepala mendekatkan wajahnya agar para prajurit menembak. Kepala yang lain memukulnya. Coba triknya. Segera mereka mulai naik. Setelah itu, ia menembakkan kerucut yang tak terhitung banyaknya. Kalahkan para prajurit menjadi abu. Mereka semua bersemangat saat dilepaskan.
Tiba-tiba di permukaan es muncul cahaya biru. Siluet raksasa yang menembus es berdiri. Adalah Godzilla. Ghidorah melihat ini dan langsung berdiri. Mengungkapkan tubuhnya yang tinggi 160 meter. Membuka sayap selebar 400 meter. Bermuka-muka dengan Godzilla. Mereka semua tahu bahwa lawannya tidak mudah ditipu. Godzilla mengaum. Ghidorah bergegas maju untuk bertarung satu sama lain. Menggigit kepala naga. Kemudian tekan gesekan ke tanah. Ghidorah menyemburkan sambaran petir yang menerpa Godzilla. Apa Godzilla bisa menolak mengibaskan ekornya? Cahaya biru khasnya perlahan mencerahkan. Kali ini dihindari oleh Ghidorah. Sebaliknya, bergabung dengan 3 kepalanya, itu mengenai Godzilla. Saat ini, kapal udara manusia membawa pesawat yang tak terhitung jumlahnya. Menembakkan bom yang tak terhitung jumlahnya secara berurutan tembak Ghidorah. Godzilla juga berdiri dan terus bertarung. Ghidorah lihat situasinya tidak baik. Segera lepas landas dan mundur. Sekarang gunung berapi yang jauh akan meletus. Tentara datang untuk evakuasi semua orang. Tidak tahu bahwa gunung berapi belum selesai dievakuasi. Di dalam lava secara bertahap muncul cakar raksasa. Ini adalah monster yang telah tidur selama bertahun-tahun Rodan. Sekarang, radar menunjukkan Ghidorah berjalan menuju ke Rodan. Tentara ingin memikat kedua binatang itu bersama-sama sehingga mereka bisa saling membantai. Segera tembakan sejumlah roket untuk memancing kebencian. Kemudian bersiap dengan sekuat tenaga untuk memancing Rodan menjauh dari kota. Ketika Rodan melepaskan sayap apinya dan melewati kota, badai yang kuat membawa api dan menyapu setiap jalan. Tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa di tanah. Nyawa hancur. Setelah itu, pesawat pemecah awan Rodan dengan cepat mengikuti. Keempat pesawat tempur ini akan langsung berbelok. Melemparkan bertenton roket ke sana. Rodan mengepakkan sayapnya dengan marah ke atas. Kemudian menyelam dan tangkap 2 pesawat. Juga mencuri pilotnya. Kemudian ikuti pesawat terbang. Tepat ketika hendak menggigit, pilot menarik kursi ejeksi. Cukup untuk digenggam Rodan. Ia berbalik dan ternyata semua pesawat lain turun. Saat ini hanya kapal induk ini yang masih mengudara. Itu segera dipercepat menuju Ghidorah. Tepat ketika Rodan hendak menangkap kapal induk. Rasanya agak menakutkan oleh Ghidorah. Kapal induk meluncur menjauh dari Ghidorah. 2 binatang terbang yang baru bertemu sudah mau tampil. Akhirnya hanya dengan 1 pukulan Rodan sudah sakit. Tidak ada perlawanan kemudian dibuang ke laut. Ghidorah juga mulai memburu kapal induk. Melihat akan mati, Godzilla muncul lagi dan menyelamatkan mereka. Itu menggunakan tubuh raksasanya untuk mendorong Ghidorah ke dalam air. Tidak peduli bagaimana kepalanya berjuang. Godzilla memegang satu dan tidak melepaskannya lalu menggigit. Dan sekarang, tentara menembakkan bom biologis. Ingin membunuh 2 monster sekaligus. Setelah meledak, tidak ada makhluk hidup dalam radius 20 mil laut. Perangkat pemindai mendeteksi bahwa kehidupan Godzilla memudar dengan cepat. Sampai tidak ada lagi nafas. Tapi Ghidorah hanya memiliki 2 kepala yang tersisa dan bangkit dari laut dalam. Itu jatuh ke puncak gunung berapi Nirwana dan bereinkarnasi. Kepala digigit. Tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata. Ghidorah meraung melepaskan gelombang sonik agung. Bangunkan monster raksasa yang di mana-mana. Tuhan datang tidak berani tidak mendengarkan. Mereka mulai menghancurkan kota. Saat ini di hutan tropis Yunan. Ratu Mothra sedang memecahkan kepompong di belakang air terjun. Perlahan melebarkan sayapnya. Tidak lama kemudian, ia terbang di atas Godzilla. Buka sayapnya. Menyalakan sonar unik. Tampaknya membangunkan Godzilla. Sedang membangunkan Godzilla. Sekarang manusia dapat memindai. Godzilla memiliki tanda-tanda kehidupan yang samar lagi. Pria ini membawa hulu ledak nuklir. Di dalam gua dasar laut. Mendaki selangkah demi selangkah. Pada titik ini, dia membuka kotak itu.
Lepaskan hulu ledak nuklir dengan hati-hati dan letakkan di tanah. Kemudian lihat jam. Pasang hulu ledak nuklir dan atur waktu detonasi. Tiba-tiba dia mendengar jeritan monster. Asapnya menghilang dan kepala raksasa muncul. Pria malang itu melepas helmnya dan perlahan melangkah maju. Sentuh di wajahnya. Selamat tinggal teman lama. Melalui bom nuklir langsung meledak di dasar laut. Pada saat ini pusaran biru muncul di permukaan laut. Sosok raksasa berdiri. Godzilla diledakkan dengan bom nuklir. Tidak hanya darah yang mengalir lagi bangkit. Badannya makin gede. Tampaknya telah menyerap terlalu banyak energi nuklir. Langsung menembakkan napas atom ke langit. Ini benar-benar terlalu banyak energi. Kali ini, itu melihat kapal bertenaga nuklir di laut. Maju untuk melihat. Orang takut dan tidak berani bergerak. Kemudian berbalik dan pergi. Sepertinya memanggil mereka bersama. Dan di dalam kota Ghidorah sedang mengamuk. Ketika akan melepaskan listrik pada gadis kecil itu. Dipukul oleh nafas atom. Ghidorah jatuh ke tanah. Godzilla akhirnya datang. Diikuti oleh armada pesawat tempur. Bom dan peluru menghujani Ghidorah. Godzilla segera bergegas dan mendorongnya ke tanah. Itu baru saja naik dan dirobohkan oleh ekor naga. Saat ini, keunggulan banyak kepala Ghidorah terlihat jelas. Ada 3 tempat di mana Godzilla disematkan ke tanah. Segera setelah itu, nafas atom melakukan serangan balik. Mothra turun dari langit. Pukul 2 kepala Ghidorah di atas gedung. Godzilla mengambil keuntungan dan bergegas untuk merobohkan seluruh bangunan. Mothra melayang lagi. Hasilnya dicegat oleh Rodan di udara. Ghidorah menggigit kabel listrik tinggi. Seketika semua listrik tersedot. Pelepasan energi besar. Pesawat tempur jatuh. Godzilla juga terkena gelombang listrik itu. Dan Mothra didekatkan ke dinding oleh Rodan. Rodan ingin ratu membungkuk. Tiba-tiba, belalai beracun menembus tubuhnya. Ini adalah senjata Mothra. Saat melihat ke Godzilla di sebelahnya. Itu dibungkus oleh Ghidorah. Terbang 10.000 meter, lalu lempar ke bawah. Tubuh raksasa itu seperti batu gesekan udara. Membakar. Setelah dipukul dengan keras, Godzilla kehilangan kekuatan bertarungnya. Sekarang Mothra merangkak di belakangnya. Itu seperti ngengat yang bergegas menuju Ghidorah. Bahkan sebelum dia mendekat, dia disambar petir. Ghidorah tidak peduli apapun. Langsung pukulnya mati. Esensi kehidupan Mothra menyebar untuk menyembuhkan Godzilla. Tapi masih butuh waktu untuk mengadakan pertemuan. Ghidorah berpikir begitu dan tidak berikannya waktu. 3 kepala yang menggigit Godzilla ingin menyedot semua energinya. Pada saat ini, Emma harus mengimbangi perangkat gelombang suara. Berkendara untuk memancing Ghidorah pergi. Ketika menyentuh tanah dengan keras, baja belakang mulai meleleh. Godzilla sepenuhnya didesak untuk mengambil langkah pertama. Semuanya mencair. Ghidorah agak panik sekarang. Godzilla mulai memberi kekuatan. Gelombang merah menyebar. Sayap Ghidorah segera ditinggalkan dengan kerangka. Itu memuntahkan sambaran petir yang menyerang Godzilla. Godzilla tersenyum. Apakah itu semua yang Anda miliki? Kemudian melepaskan gelombang kedua. Kali ini membakar 2 kepala Ghidorah. Itu menginjak dada Ghidorah yang menyebabkan ledakan nuklir. Terakhir, tidak lupa gigit kepala terakhirnya. Periksa semua lagi. Kemudian semua monster berkumpul bersama. Termasuk Rodan juga berdiri di samping Godzilla. Monster yang memenangkan supremasi sekali lagi memanggil nama Godzilla.